Perbedaan jumlah lubang pada gigi Melanie dan Tyson ini memunculkan anggapan jika gigi Melanie yang tulen asli berdarah Batak lebih tangguh daripada gigi milik suaminya yang berkebangsaan asing. Terlebih Melanie telah membuktikannya sejak kecil yang hanya mengandalkan benang dan tenaga ibundanya saat harus mencopot giginya. Emang kayak orang kalau misalnya orang bule, bener nggak sih maksudnya gen orang Indonesia tuh, terutama orang Sumatera tuh giginya termasuk yang kuat-kuat, bener nggak sih? Ngaruh nggak sih, Dok, gitu? Tangan Panglima Polim Jakarta Selatan. Sebagai suami, Desta juga tak kalah girangnya, apalagi bayi mungil itu terlahir dalam keadaan sehat dengan berat 3,09 dan panjang 51 cm. Desta sendiri tidak menyangka jika proses dirinya menjadi ayah akan terjadi begitu cepat. Lantas benarkah jika Natasha dan Desta kecewa lantaran tak bisa menjalani persalinan secara normal? Putri pertama kita berdua, hasil karya kami murni, Desta dan Natasha. Ya tadi lahir jam 11.45 waktu Indonesia Barat, ya terus habis itu alhamdulillah sehat melalui proses persalinan sesar. Kebetulan kemarin itu jam 3 pagi kebetulan. Kenapa kok gerakan janinnya berkurang gitu, si Caca merasa kayak gitu. Akhirnya ya kita daripada ada apa-apa akhirnya ke UGD di sini. Habis itu ternyata dicek sama dokternya emang detak jantungnya dicek udah mulai ada penurunan. Tapi masih dalam keadaan nggak apa-apa gitu. Normal-normal cuman ada penurunan. Jadi kata dokter ya udah sebaiknya kalau dikeluarin sekarang aja, makanya kemarin diinduksi. Pas diinduksi pakai minum obat ternyata belum kontraksi yang hebat juga. Ya udah kira kita memutuskan untuk pulang dari rumah sakit. Itu tadi pagi jam setengah 8 kita memutuskan untuk pulang. Ternyata malah ketubannya pecah. Pas ketubannya pecah, dokter bilang nggak apa-apa, tetap bisa normal. Dokter tetap menganjurkan itu normal, nggak apa-apa. Udah habis itu udah mulai induksi pakai infus. Itu kan sakitnya luar biasa ya. Akhirnya dia tak sanggup lagi menahan beban rasa itu gitu. Akhirnya ya udah dia minta gimana kalau sesar aja, aku udah nggak tahan. Hingga semalam, Natasha yang biasa disapa Caca ini masih harus menjalani proses pemulihan. Sebagai lelaki, Desta memang telah memenuhi tugasnya sebagai suami siaga alias siap antar jaga. Bahkan Desta terus berada di samping Caca untuk menemaninya menyaksikan detik-detik terindah saat buah hatinya keluar dari rahim Caca. Kekecewaan Desta karena istrinya urung melahirkan secara normal terbayar sudah ketika melihat wajah sang buah hati yang lebih menyerupai Caca. Dan apa yang membuat Desta tak kuasa memendung keharuannya saat bisa mengazani putri kecilnya itu. Pas azan gue nangis karena ya itu dia apa ya ini maksudnya anak gue gitu. Jadi ya pas azan tuh terharu banget, Kak. Tapi terharu itu udah lama sih, maksudnya dari sebelum akhir kayak caca kesakitan sakitan juga gue nangis karena gue merasakan sakitnya juga. Desta dan Caca memang telah jauh-jauh hari menanti kelahiran si jabang bayi. Sampai-sampai ia dan Caca sudah mempersiapkan dua nama sekaligus bagi buah hatinya kelak. Lantas, mengapa Desta memakai tokoh heroik kartun asal Jepang sebagai nama depan putrinya? Dan benarkah nama putrinya ini mewakili ungkapan hatinya yang tengah berbahagia? Namanya Megumi Arauda Sachi. Itu ada artinya Megumi itu karena gue udah punya sosok idola tokoh di Voltus 5 zaman dulu, film kartun zaman dulu, film robot. Itu pengemudi ceweknya namanya Megumi. Ya maksudnya sangat berani lah, maksudnya berharap anaknya jadi anak yang berani. Megumi itu punya arti dalam bahasa Jepang, artinya diberkati, maksudnya berkat gitu. Nah, Arauda sendiri itu adalah yaitu Rauda di pelataran makam Nabi Muhammad. Dulu waktu kita habis kawin, habis nikah, kita umroh berangkat ke sana, berdoa di Rauda itu untuk dapat segera diberi momongan gitu. Alhamdulillah Allah mendengarkan itu. Namanya bisa Sachi, bisa Gumi, bisa, kalau kita sih lebih dari tadi manggilnya Sachi terus. Dengan hadirnya Megumi di dalam kehidupan Desta dan Caca, rupanya telah mengubah pola pikir Desta. Setidaknya menyandang status sebagai seorang ayah, rupanya membuat Desta tak lagi egois memikirkan dirinya sendiri. Lantas benarkah jika Desta akan mengubah semua tingkah lakunya saat menjalani profesinya sebagai komedian? Segala macam kekonyolan, segala macam tingkah laku kita jadi
refleksi gitu loh, keren ya bahasanya. Jadi refleksi bahwa apa ya, kayak waduh ini gue harus berubah gitu, nggak bisa seperti dulu lagi gitu. Apalagi sekarang punya anak perempuan harus jagain gitu. Jadi ya apa ya, ya pasti tantangan kedepannya berat, karena sampai kapanpun juga kalau deg-degan kita dari masa kehamilan tuh udah deg-degan, kadang lu panikan orangnya pas hamil, sakit perut dikit panik, jalan kemana dikit panik, takutnya kenapa-napa segala macam. Sebetulnya begitu lahir pun deg-degan itu pasti akan terus ada sampai anak kita dewasa nanti gitu. Yang namanya anak gitu ya, pasti akan deg-degan terus. Justru itulah hidup. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Sepertinya kiasan kuno ini begitu melekat benar di benak presenter Melanie Ricardo. Di antara jadwalnya yang padat sebagai presenter juga host di sejumlah acara, Melanie masih menyempatkan diri untuk mendatangi sebuah klinik gigi. Melanie tak sendiri, ia mengajak suaminya Tyson yang juga berprofesi sebagai komedian dan guru bahasa Inggris di sebuah instansi ini bersama-sama untuk memeriksakan gigi mereka. Nah, sekarang aku sama Tyson, di antara sela-sela bekerja, kali ini kita pengen melakukan perawatan gigi. Dari pemeriksaannya kemarin, ternyata ditemukan beberapa lubang di dalam gigi Melanie dan Tyson. Hanya saja lubang gigi Tyson jauh lebih besar ketimbang Melanie. Hari ini scaling, jadi scaling itu adalah membersihkan karang gigi. Terus satu lagi apa ada filling gitu. Ya, tadi kan ada lubang gitu. Iya. Ada Ada lubang? Ada. Masa sih? Ya ada lubang, kalau gua ada lubang gak mau ke gue. Masih giginya gitu loh, ya kan. Nah kan dok, Iya, ada lubang. Ada. kamu lebih besar soalnya. Kata Aisyah ada Tapi kecil-kecil. kecil-kecil. Iya. Jadi sebelum besar kan nanti kalau misalnya dikerjakan kan jadinya lebih nggak nyaman. Makanya sudah ditambal. Oke dong. Saya rasa dia kalau dilihat dari giginya itu kayaknya ada braksim. Tyson? Oh, Jadi ada braksim tuh apa, Dok? Braksim itu jadi Braksim! enggak braksim. Jadi kalau misalnya Dia bunyi, ya kan. kita itu nasta giginya. Gitu. Nah, makanya juga That's my heart because I'm better with you. Katanya gara-gara, kata dokter gara-gara stres, bisa jadi. Dari istri. Itu katanya dulu waktu Tyson awal-awal. Istri stres saya. Awal-awal nikah, itu saja suka begitu. Pas sekarang udah menikah 3 tahun sama saya, puji Tuhan alhamdulillah. Enggak. Rencana yang berarti kan cinta mengalahkan stres ya. Kita kan ngomongin kamera segala macam kan, maksudnya ketemu klien orang banyak kan harus nafasnya segar, harus giginya kelihatannya bersih gitu kan. Kalau misalnya pas kita lagi ngomong, ih ini kok kotor banget sih gitu kan, orang kan pasti kan nggak nyaman jadinya gitu kan. Laki kita gimana kan. Bersih kan emang kerasa nih dok ya kalau habis scaling ya, apa enak gitu. Tapi kalau misalnya udah banyak emang kan kerasa di belakang gigi tuh kan susah untuk dibersihkan dengan sikat gigi gitu. Perbedaan jumlah lubang pada gigi Melanie dan Tyson ini memunculkan anggapan jika gigi Melanie yang tulen asli berdarah Batak lebih tangguh daripada gigi milik suaminya yang berkebangsaan asing. Terlebih Melanie telah membuktikannya sejak kecil yang hanya mengandalkan benang dan tenaga ibundanya saat harus mencopot giginya. Emang kayak orang kalau misalnya orang bule, bener gak sih maksudnya jin orang Indonesia tuh, terutama orang Sumatera tuh giginya termasuk yang kuat-kuat. Bener gak sih, ngaruh gak sih dok? Gitu? Baik banget. Gak tahu. Abis kalau seringan ke dokter gigi tuh seringan Tyson. Pakai dental floss segala macem gitu. Gue mah jarang gitu. Tapi karakter giginya kayaknya emang lebih kuat. Gitu. Orang pas zaman kecil aja kan kalau misalnya mau nyopotin gigi kan, orang kan biasa ke dokter gigi tuh, tarik ke dokter gigi. Kalau Eka enggak Jadi Mak Eka datang ya kan, pakai celana dalam ditarik giginya set gitu. Karena celana dalam kan keset. Zaman dulu kalau orang Medan tuh gitu. Tapi ya begituan sekarang sih iya. Underwear. Pakai
Iya, atau ada juga yang pakai benang terus pakai ditaruh di itu. Iya. Are you serious? Iya, taruh di pintu ditarik. Oke. Masa lalu bukan cuma sekedar sejarah, ada sebuah sikap yang akan membuat kita untuk berubah dan menjadi besar.